Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan tentang segala sesuatu bisa terjadi jika Tuhan berkenan. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan dan berkat Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di Markus pasal 10 ayat 26 sampai 27. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Jadi lam terhalomong manasida gabi marsipat doham ma moloboti isema tarbahin malua dibering Yesus manasida hutma didok anggo di jolma dang tarbahen alai dang songoni di debata esaluhu nado tarbahen anggo di debata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam sebuah perjumpaan dengan pemuda atau orang yang kaya, pemuda itu berkata kepada Yesus, "Aku mau mengikut engkau," atau "Aku mau menjadi bagian dari orang yang berdiam di kerajaan Allah itu." Tapi Yesus melihat ada yang salah dari si pemuda ini ketika dia berkata ingin mengikut Yesus. Ternyata bagi Yesus tidak asal mengatakan "aku mau mengikut engkau." Ternyata menjadi orang Kristen itu tidak sebatas berkata "aku percaya kepada Yesus." Yesus melihat ada yang salah dengan dirinya, kekayaannya, dan pemikirannya tentang kerajaan Allah. Sehingga Yesus berkata, "Lakukan dulu hukum Taurat supaya engkau bisa masuk kerajaan Allah." Si pemuda itu berkata, "Sudah Tuhan, aku sudah melakukan semua hukum Taurat dan sangat sempurna." Tetapi orang bisa saja berkata dia melakukan hukum Taurat. Orang bisa saja berkata aku sudah membaca firman Tuhan. Tetapi Yesus melihat bahwa yang dia lakukan atau sudah dilakukan menurut pikiran orang kaya tersebut berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Yesus. Sehingga Yesus berkata, "Juallah hartamu, berikanlah kepada orang miskin." Kalimat itu mematahkan semangat si orang kaya tersebut, sehingga dia berkata, "Ya sudahlah, karena aku mengasihi hartaku, aku tidak akan mengikut engkau." Dengan kata lain, aku lebih mengasihi hartaku daripada kerajaan itu. Inilah sesuatu yang salah yang dilihat Yesus, sehingga Yesus berkata dengan sebuah istilah, "Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan sorga." Ini perbandingan yang mematahkan semangat manusia untuk masuk kerajaan Allah. Kita bayangkan unta masuk lubang jarum, itu tidak mungkin. Manusia lebih tidak mungkin lagi. Bapak Ibu saudara terkasih, tentu yang Yesus lihat dari si pemuda tersebut adalah belas kasihan. Dia melihat bahwa kekayaan itu sudah bisa menjamin orang masuk surga. Itulah pemikiran orang Yahudi pada saat itu. Pemikiran mereka membuat kerajaan Allah itu menjadi sangat kerdil, menjadi sangat tidak bermakna, seakan-akan milik orang lain. Hanya orang kaya lah yang bisa masuk kerajaan Allah. Sehingga mereka percaya dengan menumpuk kekayaan, orang akan masuk surga. Kekayaannya di dunia ini itu juga akan menjadi kekayaannya nanti. Ketika dia memiliki mobil di sini, dia percaya dia memiliki mobil di surga. Ketika dia memiliki ternak domba pembantu yang banyak di dunia, dia percaya bahwa di surga dia juga akan menjadi orang hebat yang memiliki pembantu dan banyak domba. Tetapi bukan seperti itu kerajaan Allah. Dan pemikiran manusia itu membuat dia buta akan firman Tuhan. Sehingga Yesus berkata, "Bukan itu. Kerajaan Allah itu adalah bagaimana engkau mengasihi sesamamu." Engkau berkata bahwa sudah melakukan hukum Taurat, tetapi tidak pernah mengasihi sesama. Sehingga Yesus mengatakan, "Jual hartamu, berikan kepada orang miskin. Kasihi dulu sesamamu." Untuk apa seseorang mengatakan dirinya kaya raya,
tapi tidak pernah menolong orang lain? Untuk apa seseorang mengatakan dirinya pintar tapi tidak pernah mengajari sesamanya? Itu sangat salah. Sehingga kalimat itu membuat semangat si pemuda tersebut betul-betul patah. Sehingga dia tidak mau lagi mengikut Yesus. Ketika Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Jika kita melihat kalimat ini secara harfiah, hal ini juga benar. Bahwa memang itu sulit. Tetapi jika kita melihat makna dari kalimat Yesus pada saat itu, untuk melewati memasuki kota Yerusalem, ada pintu gerbang yang sangat besar. Sehingga mereka akan keluar masuk dari sana. Tapi pintu itu ada waktunya. Ada waktu dibuka, ada waktu ditutup. Ketika pintu itu ditutup, maka orang harus melewati sebuah lubang kecil yang disebut sebagai lubang jarum. Dari lubang jarum ini, seseorang itu tidak bisa masuk dengan membawa barang yang banyak. Dia harus menyicil barangnya karena lubang itu sangat kecil. Jika orang kaya membawa unta dengan hartanya di dalam unta itu sendiri, di pundaknya unta itu, maka orang kaya itu harus terlebih dahulu menurunkan harta-hartanya dari pundak unta itu. Dia masuk duluan dan dia menarik untanya. Karena unta itu tidak bisa jalan sendiri, pasti harus ditarik dulu. Nah, ketika dia masuk duluan dan menarik untanya, dia pasti tidak akan mau. Karena hartanya di belakang, dia akan berpikir orang akan mengambil. Sehingga dia tidak akan pernah masuk. Karena ketika dia mendorong untanya tidak masuk. Ketika dia melemparkan hartanya duluan, baru dia masuk, dia juga takut hartanya akan hilang. Sehingga dengan kalimat itu Yesus mengatakan, tidak akan mungkin orang kaya masuk surga, karena tidak akan mungkin juga orang kaya masuk Yerusalem dengan lubang jarum itu. Karena dia akan takut hartanya hilang. Sama seperti kita menitipkan harta kita kepada orang lain, mungkin kita tidak akan mau. Tetapi inilah gambaran Yesus, tidak akan mungkin orang kaya masuk surga karena cintanya terhadap hartanya jauh lebih besar daripada cintanya kepada firman Tuhan, kepada Yesus. Sehingga murid-murid berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Ini pertanyaan yang aneh. Tapi itu wajar pada saat itu karena murid-murid berpikir, dia saja yang sudah kaya tidak bisa masuk surga. Apalagi kita yang miskin ini. Apalagi kita yang tidak punya apa-apa. Karena dalam pikiran mereka adalah kekayaan menjamin masuk surga. Yesus menjawab, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Bapak Ibu saudara terkasih, disinilah inti firman Tuhan. Mungkin bagi manusia berbeda dengan mungkin bagi Allah. Kerajaan Allah menurut manusia berbeda dengan kerajaan Allah menurut Yesus. Persoalannya adalah di pikiran manusia. Terkadang pikiran kita yang membuat segala sesuatu itu tidak akan mungkin. Pikiran kita yang membuat kita itu akan semakin terperosok. Pikiran kita yang membuat kita gagal dan kita akan gagal. Pikiran kita yang membuat kita jatuh, kita sakit, kita semakin hancur, maka kita akan semakin hancur. Tetapi ketika pikiran kita berkata, Tuhan, aku memang sudah seperti ini, tapi aku percaya pertolongan Tuhan indah pada waktunya, maka pertolongan Tuhan akan datang. Ini mau mengatakan pikiran yang benar dan pikiran yang positif. Janganlah kiranya kita hidup di dunia ini dan pikiran kita tetap pikiran dunia. Tapi biarlah kita hidup di dunia ini dengan pikiran surgawi, pikiran Tuhan, rancangan Tuhan. Kita hidup di dunia ini dengan pemikiran yang sempit. Tetapi Tuhan menawarkan pemikiran yang luas kepada kita. Bapak Ibu saudara terkasih, segala sesuatu itu mungkin bagi Allah. Sehingga inilah yang membuat kita berdoa dan berharap kepada Tuhan. Meskipun kita miskin, kita bisa berharap kepada Tuhan, kita bisa menyekolahkan anak kita. Ketika kita pun tidak memiliki apa-apa, kita berhak berdoa kepada Tuhan dan berhak menggantungkan pengharapan bahwa Tuhan mampu membimbing, memberi kita makan. Bangsa Israel di padang gurun yang tidak memiliki apa-apa, Tuhan berikan makanan. Burung di udara yang tidak menabur, Tuhan berikan makanan. Kita yang sedang lemah ini, Tuhan mampu memberikan pertolongan dan keselamatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara terkasih, mari membuka hati dan pikiran agar semakin diperlengkapi oleh Tuhan, agar tidak dengan pemikiran yang sempit
kita menjadi semakin jauh dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, mari mengimani bahwa segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang kami dengarkan yang mengajarkan kami untuk membuka pemikiran kami lebih luas, untuk mengenal firman Tuhan sesuai dengan kebenaran firman itu sendiri, bukan dengan pikiran kami. Berkati dan kuatkan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.